Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herato Danisa dengan NIM 1901100031 kelas 3B Piawet. Mata kuliah pembelajaran Al-Qur'an untuk anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan semua materi yang ada di LPS, dan video ini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester yang diampu oleh Bu Nani Husnaini MPD. Baik, materi pertama adalah tujuan, prinsip, dan ruang lingkup pembelajaran Al-Quran. Pembelajaran Al-Quran memiliki tujuan, yaitu membina manusia agar mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khalifahnya. Pembinaan itu meliputi material atau jasmani dan imaterial atau akal dan jiwa. Pembinaan akalnya menghasilkan pembinaan jiwanya, menghasilkan keterampilan dan menggabungkan unsur-unsur tersebut. Adapun prinsip pembelajaran Al-Quran anak usia dini yang terdapat dalam sebuah surah, yaitu surah Luqman. Dalam surah tersebut menjelaskan tentang nasihat Luqman kepada putranya. Dalam surah ini kita bisa mempelajari prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Pembelajaran Al-Quran di lembaga PAUD ini berfungsi untuk memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, menulis, membiasakan, dan mengemari Al-Quran, serta menanamkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran untuk mendorong, membina, atau membimbing akhlak dan perilaku peserta didik agar berpedoman kepadanya dan sesuai dengan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Materi kedua yaitu kisah cerita untuk anak usia dini dalam metode Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak cerita atau kisah-kisah yang terkandung dalam Al-Quran. Bahkan dijelaskan bagaimana pentingnya kisah itu tersendiri. Di sini di surah Hud ayat 120 menjelaskan, dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini di dalam surah Hud ini menjelaskan betapa pentingnya metode bercerita, bahkan Allah sendiri pun menyampaikan kisah rasul. Tujuannya untuk menguatkan hati kita semua. Materi yang ketiga yaitu strategi memahami kandungan Al-Quran untuk anak usia dini dalam metode cerita, menyanyi, dan bermain peran. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu strategi. Strategi yaitu rangkaian kegiatan yang didesain oleh guru mencakup perencanaan, urutan kegiatan, metode, media hingga evaluasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak usia dini tentang makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Langsung saja ke metode bercerita. Bercerita adalah menyampaikan serangkaian peristiwa yang dialami oleh sang tokoh. Tokoh dalam cerita dapat berupa manusia, binatang, dan makhluk-makhluk lainnya, baik tokoh nyata ataupun rekaan. Langkah-langkah metode bercerita yaitu: pertama, menetapkan tujuan dan tema cerita. Kedua, memilih dan memilah cerita. Ketiga, menetapkan teknik bercerita. Keempat, menyiapkan media atau gambar, buku, audiovisual, boneka tangan. Terakhir, menguasai atau menghafal cerita. Kedua yaitu metode bernyanyi. Metode bernyanyi adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara berdendang atau menggunakan suara yang merdu, nada yang enak didengar, dan kata yang mudah dihafal. Adapun manfaat bernyanyi yaitu: pertama, bernyanyi bersifat menyenangkan. Artinya, dengan bernyanyi dapat mendatangkan suasana ceria, senang, gembira. Maka dengan itu, materi mudah dapat diserap oleh anak. Kedua, bernyanyi dapat mengatasi kecemasan. Tiga, bernyanyi merupakan media untuk mengekspresikan perasaan. Dan keempat, bernyanyi dapat membantu membangun rasa percaya diri anak. Terakhir, bernyanyi dapat membantu daya ingat anak. Ketiga yaitu metode bermain peran.
Adapun manfaat metode bermain peran dalam pembelajaran Al-Quran anak usia dini yaitu pertama, anak dapat mengekspresikan perasaannya. Kedua, memperoleh wawasan, sikap, nilai, dan persepsinya. Ketiga, mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Dan keempat, mengembangkan kreativitas dengan membuat jalan cerita secara inisiatif anak. Terakhir, melatih daya konsentrasi. Dan keempat yaitu metode belajar membaca Al-Quran dan pengenalan huruf hijaiyah. Pertama, bentuk-bentuk huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah sebagaimana yang digunakan adalah Al-Quran terdapat 29 macam dan jumlah tersebut termasuk alif. Pada dasarnya, alif sama dengan hamzah, hanya saja berharkat mati, sedangkan hamzah merupakan alif yang hidup dengan syakal tertentu. Selanjutnya, kemampuan mengenal huruf hijaiyah. Kemampuan adalah daya seseorang melakukan sesuatu, sedangkan bahasa adalah penguasaan alat komunikasi, baik secara lisan, tulisan maupun menggunakan tanda-tanda dan isyarat. Bahasa merupakan alat komunikasi utama bagi anak untuk mengembangkan berbagai keinginannya maupun kebutuhannya. Nah, selanjutnya yaitu tahapan pengenalan huruf hijaiyah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh guru dalam menggunakan metode Usmani adalah pertama, membaca langsung huruf tanpa dijeda. Artinya, tidak diperkenalkan nama-nama huruf hijaiyah dengan cara belajar siswa aktif dan telah bersifat individual. Kedua, materi pembelajaran diberikan secara terhadap dari yang mudah menuju yang sulit dan dari yang umum menjadi yang khusus. Terakhir, menekankan pada banyak latihan membaca. Selanjutnya itu tujuan pengenalan huruf hijaiyah. Tujuannya untuk melatih dan mengenalkan anak agar selalu hidup bersama Al-Quran, mulai memperkenalkan mengenal huruf-hurufnya, cara membaca dan mendengarkan anak pada ayat-ayat Al-Quran. Semakin dilatih pendengarannya, anak akan membuatnya mudah dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, pembagian huruf. Pertama, huruf asliyah. Huruf asliyah merupakan huruf asli yang berjumlah 29 dari huruf alif sampai dengan ya. Kedua, huruf fariyah. Huruf fariyah merupakan huruf yang keluarnya dari dua makhraj huruf asliyah dan pengucapannya pun dari dua pengucapan huruf asliyah. Huruf fariyah ini ada 8 buah, yaitu pertama, huruf hamzah musahalah. Huruf hamzah musaharah atau bisa disebut tashil, yaitu huruf hamzah yang ditasbihkan atau dimudahkan dalam pengucapannya. Ada 3 jenis huruf hamzah musahalah, yakni pertama, ada yang keluar dari hamzah dan alif. Kedua, ada yang keluarnya dari antara hamzah dan ya. Ketiga, ada yang keluarnya di antara hamzah dan waw. Dua, yaitu huruf alif muamalah. Dan ketiga, huruf shad musyammah. Dan keempat yaitu huruf ya musyammah. Dan ketujuh yaitu huruf nun mufakhamah. Dan terakhir yaitu kedelapan huruf mim musyakanah. Nah, adapun metode cara mengenalkan huruf hijaiyah pada anak. Pertama, guru mempresentasikan terlebih dahulu cara memainkan paket hijaiyah. Kedua, guru menyebutkan huruf hijaiyah dengan ucapan yang jelas dan anak mengikutinya. 3. Agar lebih bersemangat, anak diajak menyanyi menyebutkan huruf hijaiyah. Dan keempat, guru meminta 2 anak sebagai contoh cara bermain paket hijaiyah. Dan kelima, lalu meminta anak untuk maju satu persatu untuk memasukkan stik hijaiyah dalam paket hijaiyah. Metode kelima yaitu metode belajar membaca Al-Quran atau Al-Baghdadi dan Iqra. Metode Al-Baghdadi disebut juga metode Eja, berasal dari Baghdad, masa pemerintahan Khalifah bin Abbasiyah. Secara garis besar, kaidah Al-Baghdadi memerlukan 17 langkah, 30 huruf hijaiyah, selalu ditampilkan secara utuh dalam tiap langkah seolah.
Sejumlah tersebut menjadi tema sentral dengan berbagai variasi dari tiap langkah menimbulkan rasa estetika bagi siswa karena bunyinya. Kedua yaitu penerapan baca tulis Al-Quran dengan metode Iqra. Metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan Iqra terdiri dari 6 jilid, dimulai dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap sampai tingkat yang sulit. Metode Iqra ini tidak membutuhkan alat yang bermacam-macam karena ditekankan pada bacaannya atau membaca huruf Al-Quran dengan fasih. Materi keenam yaitu metode belajar membaca Al-Quran qiraati dan ummi. Metode qiraati adalah suatu metode membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktikkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dari pengertian di atas dapat diketahui keluar dalam metode qiraati terdapat dua pokok yang mendasar, yakni membaca Al-Quran secara langsung dan membiasakan bacaan dengan tartil sesuai dengan ilmu tajwid. Sedangkan metode ummi adalah salah satu metode Al-Quran yang menggunakan filosofi dengan kata ibu yang dalam bahasa Arab adalah maksud dan kata ummi ini adalah metode ini menggunakan pendekatan ibu yang mana memerankan dirinya sebagai ibu. Metode yang ketujuh yaitu metode belajar Al-Quran dengan bermain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibadah yang paling istimewa adalah membaca Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap huruf dalam Al-Quran akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang membacanya, menekankan jiwa dan mengangkat derajat dan menjadi penolong pada hari kiamat. Mendapatkan anak yang mahir membaca, menghafal, dan mengkaji Al-Quran tentu saja membutuhkan tantangan tersendiri. Sangat dibutuhkan motivasi yang kuat dari orang tua untuk dapat membuat anak cinta Al-Quran. Berikut metode yang akan digunakan biar semangat belajar Al-Quran. Pertama, jangan memaksa. Memaksa anak justru akan membuat mereka tidak nyaman. Biarkan minat untuk belajar membaca Al-Quran muncul dari dalam dirinya. Kita cukup memberikan stimulasi agar mereka tertarik karena anak adalah pembelajar yang hebat. Kedua yaitu memberikan contoh. Memberikan contoh adalah cara yang paling jitu karena anak adalah peniru yang ulang. Tunjukkan kebiasaan dan kebutuhan kita membaca Al-Quran. Dijamin anak akan meniru kebiasaan kita. Ketiga, dimulai dari yang mudah. Mulai belajar dari yang mudah akan memotivasi anak untuk ingin melakukannya lagi. Ini disebabkan mereka merasa mampu melakukannya. Keempat, lakukan secara konsisten. Ada kalanya anak tidak mood untuk belajar saat seperti Anda harus sedikit kreatif untuk mengenalkan mood mereka. Buat mereka berminat belajar membaca Al-Quran meskipun hanya sebentar, tapi lakukan setiap hari. Terakhir, lakukan dengan cara menyenangkan. Sekarang banyak sekali metode belajar membaca Al-Quran untuk anak-anak, mulai dari game pengenalan huruf hijaiyah, Iqra, versi atau digital, Ummi Tilawati, sampai dengan pen yang bisa mengeluarkan suara. Hampir semua anak tertarik dengan media tersebut dan semuanya bagus. Yang menjadi poin penting adalah lakukan dengan cara menyenangkan. Selanjutnya itu metode pembelajaran menulis Al-Quran untuk anak usia dini. Metode pembelajaran menulis Al-Quran yaitu kegiatan pembelajaran membaca dan menulis yang ditekankan pada upaya memahami informasi, tetapi ada pada tahap menghafal atau menyelesaikan lambang-lambang dan mengadakan permasalahan dalam melapaskannya, serta cara menularkannya. Adapun tujuan dari pembinaan atau pembelajaran baca tulis Al-Quran ini adalah agar dapat membaca kata-kata dengan kalimat sederhana, dengan cara dan tertib, serta dapat menulis huruf dan lambang-lambang Arab dengan rapi, lancar, dan benar.
Adapun dasar pembelajaran Al-Quran, pertama, tersedianya media pengembangan kemampuan yang dibutuhkan adalah kegiatan tersebut. Kedua, sikap ulet yang dimiliki oleh guru dalam melaksanakan metode tersebut. Tiga, evaluasi ini pun setiap akhir semester yang dilakukan sekolah. Dalam hal ini oleh penanggung jawab pelaksanaan metode tersebut. Dan keempat, adanya dukungan dari orang tua siswa sehingga menambah semangat bagi guru dan siswa untuk melaksanakan metode Iqra. Terakhir, orang tua yang ikut melaksanakan anaknya dengan doa sehari-hari dan bacaan Al-Quran yang sudah diterapkan di sekolah dilanjutkan dengan kebiasaan di rumahnya. Pun faktor penghambatnya yaitu pertama, tidak semua guru disiplin menerapkan metode Iqra dalam pembelajaran Al-Quran sesuai pedoman yang ada. Kedua, belum adanya reward dan pasmin yang diterapkan guru sehingga guru kurang disiplin dalam penerapan metode Iqra dalam pembelajaran Al-Quran. Media pembelajaran kurang lengkap. Dan kelima, atau terakhir yaitu kurang adanya pelatihan guru-guru secara rutin dalam penerapan metode Iqra. Materi selanjutnya itu strategi menghafal Al-Quran. Beberapa metode yang diterapkan dalam mengajari anak usia dini menghafal Al-Quran. Pertama, metode talaki merupakan metode yang dianggap paling sesuai untuk anak usia dini. Cara seperti ini dianggap sebagai salah satu cara yang efektif dalam menyampaikan materi hafalan Al-Quran pada anak usia dini dipandang sebagai salah satu metode yang sesuai dengan perkembangan usia anak. Kedua yaitu metode talqin dan mendengarkan rekaman. Metode ini hampir sama dengan metode pertama. Perbedaannya adalah talqin. Dalam metode ini hanya dilakukan sekali, langkah selanjutnya memperdengarkan ayat-ayat yang dihafal melalui rekaman bacaan ayat tersebut dari qori ternama di dunia. Rekaman ini diputar berulang kali sehingga anak hafal di luar kepala. Adapun faktor yang mempengaruhi kemampuan menghafal bagi anak usia dini. Pertama, bimbingan guru. Guru berkewajiban membimbing para siswa di sekolah. Bimbingan yang berkesinambungan, penuh cinta dan kasih sayang, serta penuh kesabaran akan ikut berperan dalam meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran anak-anak. Metode hafalan. Cara-cara menyenangkan dalam kegiatan menghafal akan menarik perhatian dan minat anak untuk terus mengikuti kegiatan dengan perasaan senang. Ketiga yaitu kehadiran di sekolah. Kehadiran siswa di sekolah sangat berpengaruh terhadap hafalan Al-Qur'annya. Keempat yaitu pendampingan orang tua. Pendampingan orang tua terhadap anak dalam menghafal Al-Quran di rumah akan sangat menentukan kemampuan anak dalam menghafal. Semakin hafalannya diulang-ulang, maka akan semakin melekat hafalannya tersebut. Akan tetapi, orang tua perlu dibekali pengetahuan tentang perkembangan anak agar pendampingannya dilakukan di rumah disesuaikan dengan porsi menghafal anak usia dini dan tetap diberi waktu yang cukup untuk aktivitas bermain. Yang terakhir adalah motivasi. Anak perlu diberi motivasi dalam menghafal Al-Quran karena setiap harinya ia akan dikondisikan dengan aktivitas menghafal. Bukan hal yang tidak mungkin jika anak merasa jenuh dengan aktivitasnya, maka dari itu guru maupun orang tua harus bisa memberikan motivasi dan dorongan yang dapat membangkitkan semangatnya untuk terus membaca Al-Quran. Selanjutnya itu karakteristik guru pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Karakteristiknya yaitu pertama, mampu memberikan dorongan semangat belajar serta mengarahkan santri menjadi anak yang baik. Kedua, memberi contoh baik kepada santri baik perkataan maupun perbuatan. Ketiga, tidak mempersalahkan khilafiyah
perbedaan metode mengaji maupun hal lain yang dapat mengurangi nilai ukhuwah Islamiyah. Dan keempat, berakhlak mulia dan rajin beribadah, terutama ibadah madhah. Dan terakhir, selalu mendoakan santriwati atau wali santri. Nah, dengan berakhirnya materi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen tercinta, yaitu Ibu Nani Husnaini. Mungkin hanya ini yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.